Legenda Rawa Pening. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah desa yang asri di tanah kekuasaan Kerajaan Mataram, yakni Desa Ngasem. Desa tersebut dipimpin oleh seorang kepala desa yang arif dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya. Ia bernama Ki Selo Gondang. Desa Ngasem terletak di kaki Gunung Telomoyo. Rakyat di desa tersebut hidup rukun dan damai. Sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani yang menggarap sawah dan ladang, sedangkan sebagian yang lain menjadi nelayan yang menangkap ikan di sungai-sungai yang mengalir di desa itu. Hasil bumi di Desa Ngasem memang sangat melimpah ruah. Sebagian dinikmati oleh rakyat desa tersebut dan sebagian yang lain dipersembahkan sebagai upeti untuk kadipaten. Suatu ketika, Desa Ngasem akan menggelar acara merti desa dan sedekah bumi sebagai wujud syukur penduduk atas limpahan hasil bumi dan keadaan aman sentosa. Oleh karena itu, Ki Selo Gondang mengumpulkan semua perangkat desa di pendopo kediamannya. Sebagaimana kebiasaan dalam rangka merti desa, dibutuhkan sarana tolak bala berupa sesaji dan pusaka sakti milik seorang resi terkenal saat itu. Untuk keperluan tersebut, kepala desa mengutus sang putri untuk meminjam pusaka sakti milik sahabatnya, seorang resi bernama Ki Hajar Salokantara. Pusaka tersebut digunakan sebagai tolak bala atau salah satu syarat penyelenggaraan pesta rakyat agar acara berjalan lancar tanpa halangan. Ki Selo Gondang mengutus putrinya yang cantik jelita bernama Endang Sawitri untuk segera ke rumah sang resi. Sang resi bersedia meminjamkan pusaka sakti kepada Endang Sawitri dengan syarat tidak meletakkan pusaka sakti ini di atas pangkuan Endang Sawitri. Setelah menyetujui syarat yang diberikan, pusaka sakti ini akhirnya dibawa pulang menuju Desa Ngasem oleh Endang Sawitri. Dalam perjalanan, Endang Sawitri merasa kelelahan dan mengantuk. Dia pun memutuskan untuk beristirahat dan melepas kantuknya. Karena terlalu kelelahan, Endang Sawitri meletakkan pusaka di pangkuannya tanpa sadar. Ia telah melanggar pesan dari sang resi. Karena kelalaiannya, Endang Sawitri tiba-tiba hamil. Untuk menutupi peristiwa ini, Endang Sawitri dinikahkan dengan sang resi. Meskipun telah menikah, sang resi tidak ingin mengganggu Sawitri. Sang resi hanya menitipkan sebuah lonceng atau kelintingan agar diberikan kepada anak yang akan dilahirkan Endang Sawitri kelak. Sang resi memutuskan untuk pergi, kemudian larut dalam pertapaannya. Setelah genap 9 bulan mengandung, akhirnya Endang Sawitri melahirkan anaknya. Namun alangkah terkejut ia ketika yang dilahirkannya bukanlah bayi, melainkan seekor ular naga. Anehnya lagi, ular naga itu dapat berbicara seperti halnya manusia. "Ah, siapa kau? Mengapa aku melahirkan seekor ular naga?" teriak Endang Sawitri. Ibu jangan takut. Aku adalah anak yang kau lahirkan. Ini kehendak sang dewata.
Jadi, saya mohon ibu, jangan takut. Jawab ular naga itu, sembari mendekatkan tubuhnya kepada Endang Sawitri. Meskipun terkejut dan hatinya remuk redam, dengan tangan lembut seorang ibu, Endang Sawitri menimang anaknya yang berwujud ular naga itu. Ular naga itu pun diberi nama Baru Klinting. Beberapa tahun berlalu, Baru Klinting beranjak remaja dan memiliki keinginan untuk menemui ayahandanya. Endang Sawitri mengatakan bahwa untuk bisa menjadi manusia, Baru Klinting harus menemui sang resi atau Ki Hajar Salokantara yang sedang bertapa di Gunung Telomoyo. Singkat cerita, Baru Klinting berhasil menemukan sang resi, dan atas izin sang dewata, akhirnya Baru Klinting berubah menjadi manusia berusia 10 tahun. Setelah menjadi manusia, Baru Klinting pergi ke sebuah desa di lereng Gunung Telomoyo yang bernama Desa Patok. Kebetulan masyarakat Desa Patok sedang menggelar pesta sedekah bumi. Dengan tampilan yang kumal dan memiliki luka di sekitar tubuhnya, Baru Klinting datang untuk meminta makanan dan minuman kepada warga desa. Tetapi bukannya memberi bantuan, mereka malah mengusir dan mencaci maki Baru Klinting atas penampilannya. Dengan menangis dan sakit hati yang teramat sangat, anak itu pergi meninggalkan pesta. Ia berjalan tanpa tujuan sambil terus menangis. Akhirnya ia tiba di sebuah gubuk yang ternyata rumah seorang janda tua bernama Nyai Latung. Di depan rumah reot itu, Nyai Latung sedang menumbuk padi dengan lesung. "Nenek!" panggil anak itu. "Saya haus dan lapar. Bolehkah saya minta air, Nek?" Nyai Latung yang merasa iba akhirnya memberikan minuman dan makanan kepada Baru Klinting. Sebelum pergi, Baru Klinting mengucapkan terima kasih dan berpesan kepada Nyai Latung untuk naik ke atas lesung jika mendengar bunyi kentongan. Sesaat kemudian, Baru Klinting berlari meninggalkan rumah Nyai Latung dan kembali ke keramaian pesta. Ia mencoba lagi untuk meminta hidangan dalam pesta yang diadakan oleh penduduk Desa Patok. Namun, penduduk tetap menolak kehadiran anak itu. Baru Klinting yang marah berlari ke tengah-tengah arena pesta. Ia berdiri berkacak pinggang dan mengadakan sayembara. Dia menancapkan sebatang lidi ke tanah. Ia menantang barang siapa dapat mencabut lidi itu, ia adalah orang hebat. Hampir setiap orang yang datang mencoba memenuhi sayembara Baru Klinting untuk mencabut lidi itu. Tetapi tidak satupun orang yang berhasil. Bahkan warga berkumpul untuk bersama-sama mencoba mencabut lidi itu dari tanah. Tetapi tidak juga berhasil. Akhirnya Baru Klinting berjalan mendekat ke batang lidi yang ia tancapkan tadi. Para penduduk desa mendekat. Mereka penasaran dengan apa yang akan terjadi. Kemudian ia memegang perlahan lidi yang tertancap kuat di tanah tersebut. Alangkah herannya penduduk desa
Hanya dengan menggunakan satu tangan, baru kelinting perlahan dapat mencabut lidi. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Bush. Lubang bekas tancapan lidi tersebut menyemburkan air yang sangat deras. Semburan air makin lama makin deras dan menjadi air bah yang besar. Sontak kejadian itu membuat penduduk desa panik. Beberapa orang memukul kentongan sebagai tanda datangnya bahaya. Air bah mulai menggenangi desa Patok. Semua penduduk berlarian menyelamatkan diri. Tung 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 tung. Di tempat lain, Nyai Latung mendengar bunyi kentongan dari kejauhan. Ia merasa heran dengan datangnya air bah yang begitu besar dan tiba-tiba. Belum juga terjawab penasarannya. Ia teringat pesan dari Baru Kelinting untuk segera naik ke atas lesung. Dengan terus merasa kebingungan, Nyai Latung menyaksikan air bah itu datang dan semakin tinggi menggenangi gubuk dan sekitarnya. Lesung yang dinaiki Nyai Latung terapung-apung, air makin membesar dan dalam sekejap menggenangi desa Patok. Nyai Latung menyaksikan para tetangganya tenggelam. Dalam termangu, ia memandangi air bah di hadapannya menjelma menjadi genangan luas, berbentuk rawa-rawa. Mata tua Nyai Latung menyaksikan desanya tenggelam tidak bersisa dan berubah menjadi hamparan rawa-rawa yang luas. Akhirnya Nyai Latung memutuskan tinggal di pinggiran rawa tersebut. Ia menamakan desa yang tenggelam itu dengan nama Rawa Pening. Nama ini berasal dari genangan air bening yang membentuk rawa-rawa.